Itu sejarah gereja. Dan itu hampir 1100 tahun. Kalau dihitung persis 1300 tahun. Dan jika kamu tidak percaya keselamatan adalah semata-mata dilakukan, diperbuat oleh Allah dalam Kristus, saudara-saudara tidak layak saudara menyebut Yesus sebagai Tuhanmu. Maaf Tuhan Yesus ya, kurang kamu Tuhan. Aku lebih dengar dia, pendeta saya lebih pintar dari kamu. Luar biasa, dia jawab pertanyaan-pertanyaan saya lagi susah ini. Kamu itu, barang siapa percaya pada saya, kamu akan dibenci dunia. Waduh, gak enak ini. Lah pendeta ngomong, kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus, hidupmu akan lancar semuanya. Mana yang enak didengar? Ayo. Saudara, semakin telinga kita, daging kita semakin mendengarkan, semakin cocok dan COK cocok. Waduh saudara, itu dalam hidup kita merasa kita itu orang yang paling nyaman, paling berbahagia. Dan waktu kamu melihat semua orang di dalam seluruh penderitaannya, saudara, kita tutup mata. Saya cerita tentang satu pendeta bernama Joel Osteen. Dia pendeta terkaya ketiga di Amerika. Yang pertama Kenneth Copeland, punya jet pribadi 3-4. Jet pribadi 3, punya pesawat itu 2 atau 3. Dan dia punya range, dan punya itu harganya triliunan. Saudara, dan waktu terjadi coronavirus, saudara tahu, tidak ada hati belas kasihan, tidak ada hati untuk melayani manusia. Dan dia shutdown gerejanya. Dan jemaatnya semua ketakutan terhadap coronavirus. Padahal khotbahnya, buku-bukunya, memotivasi orang luar biasa. Begitu coronavirus datang, saudara, kayak tikus kecemplung di got, langsung lari terbit-bit, sembunyi, ketakutan, saudara. Bahkan dengan jemaat yang mau sentuhan, mawas tuh, sampai kapan? Setengah tahun. Untuk apa? Mau mendekat pada Tuhan. Oh ya, alasan sok rohani kamu. Jadi kita semua akan betul-betul menyembah Tuhan, berdoa supaya Tuhan berikan jawaban pada bangsa ini. Saudara, saya malu dengan siapa? Waktu saya murid saya berikan Li Lause, kami bersama teman-teman, ada fotonya. Kami ke Wuhan. Ngapain kamu? Mereka membantu orang di Wuhan dengan resiko mereka mati. Dan berpuluh-puluh pemuda remaja gereja Tuhan di China tidak gubris gereja yang macam-macam. Mereka akhirnya berdoa, kita tolong Wuhan, dan ratusan ribu orang Kristen masuk ke sana. Maka Wuhan sekarang udah tinggal cuma 3 pasien. Indonesia naik terus. Saudara, kenapa ada seorang hamba Tuhan begitu tidak punya hati belas kasihan? Dan waktu kita melihat pelayanan orang-orang yang di dalam penekanan dan kekuatan yang penderitaan luar biasa, mereka melihat kerusakan dan malapetaka musibah besar itu, mereka malah mengasihinya. Kalau bukan Tuhan, nggak bisa dikerjakan. Inilah saat dimana kita menjadi terang. Inilah saat kalau bisa saudara cari masker, kumpulin uang, dan bantu orang-orang kasih masker. Itu iman yang benar. Bukan saudara cari masker kumpulin untuk dirimu sendiri. Jadi pakai masker 3 gitu. Dan kamu. Bukan hanya masker, sampai kalau perlu cari yang terobong kayak punya gitu kan. Saudara ngapain ini seperti itu? Atau seperti di Tasik pakai jas hujan lagi. Pegawai rumah sakit pakai jas hujan semua, ayo. Ribuan jas hujan dibeli semua, diborong. Oh, pegawai rumah sakit.
Ada yang mengatakan nggak ada gunanya pakai jas hujan katanya. Nggak ada pengaruhnya jas hujan katanya. Yang pengaruh itu adalah ini loh, supaya nggak masuk cairan ke dalam tubuh kita. Nah, saudara, kadang-kadang salah kaprah terus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang yaitu tadi menutupi diri kita sendiri, mau ingin dan dalam ketidakmengertian. Nah, kita berdoa. Saudara, kalau saudara mau jadi saksi, pelajarilah gejala-gejala semua dan bantulah mereka dengan karya Allah. Ya, jika saudara punya uang, sisihkan, beli masker walaupun mahal, dan beri kepada orang yang membutuhkan, menjadi saksi. Dan ini saat-saat yang paling indah. Ya, oke, kita akan lanjutkan terakhir. Saudara, kita membaca, ya ini tentang, perhatikan ya, ayat 19, Roma pasal 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Jangan bimbang dan jangan ragu. Ya, seperti lagu yang kita lakukan. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena hal itulah diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham, sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini, diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, saudara, sebagai penutup, saudara perhatikan. Jadi kejadian-kejadian yang membuat Abraham harusnya lemah, kalau iman berdasarkan perbuatannya, Abraham akan menjadi lemah dan gugur imannya. Tapi karena dia tidak berdasarkan perbuatannya, tidak berdasarkan pada matanya mengharapkan, dan dia percaya pada Tuhan, kelemahan tubuhnya, penderitaannya, dan kesulitannya mengokohkan dia terhadap iman yang dia percaya. Dan itu bedanya. Kejadian dalam hidup kita bukan menggoyahkan kakimu seperti Yesaya katakan, lutut semua bergoyah. Tapi Tuhan katakan kejadian yang ada, dan dalam segala perkara itu Tuhan mengatakan, aku akan menguatkan kamu, aku akan menghibur kamu, dan kamu menjadi saksiku, dan kau akan melihat apa yang dilihat oleh dunia, dan mereka akan malu melihat engkau. Kenapa? Dunia membenci engkau, engkau mengasihi mereka. Dunia menolak engkau, engkau menerima mereka. Dunia mencaci maki engkau, engkau katakan kata-kata berkat pada mereka. Dan dunia terus-menerus menentang engkau, dan engkau terus-menerus membuka hatimu untuk mengampuni mereka. Dan itu kekuatan gereja Tuhan di Kisah Para Rasul. Mereka dimusuhi seluruh kota, mereka mengasihi seluruh kota. Mereka diusir dari kota itu, mereka masuk ke kota-kota, dia memberkati kota-kota itu. Dan sampai kemudian kepala penjara, orang di dalam penjara bertobat semuanya. Saudara, itu kejadian yang luar biasa. Jadi Abraham melihat tubuhnya, dia semakin lemah, umur 100 tahun. Jalan saja udah kesulitan. Dan dia sudah usur sekali. Dan bagaimana bisa orang tua seperti dia, dan kemudian istrinya juga 90 tahun, kemudian punya anak. Saudara, kalau melihat perbuatan Abraham, dia berharapnya tidak pernah tergoyahkan, tapi dalam perjalanan dia mengerti kehendak Tuhan, dia bisa jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam langkah yang keliru, dan terus-menerus sampai terakhir Abraham dibenarkan oleh iman, bukan karena dia percaya hanya kepada anaknya. Saudara, jadi saya ingin kita belajar yang terakhir dari Abraham. Puncak pengujian Abraham itu apa, saudara? Saudara, saya tanya, puncak pengujian Abraham apa? Dia menantikan anak, dia ingin melihat anaknya, dia tahu janji Tuhan, dan dari anak ini
Dia menjadi bapak segala bangsa dan dia memberkati segala bangsa. Dan anak ini satu-satunya harapan dia. Dan waktu diberikan Tuhan anak ini, saudara, semua pikiran dia adalah berpusat kepada anak ini yang dikasih. Harapan dia anak ini. Masa depan dia anak ini. Saya kerja semua untuk anak saya. Semua tanah milik dan segala suatu kekayaan saya untuk anak saya. Dan seluruh yang ada, pasukan-pasukan pegawai-pegawai dia itu akan ikut anaknya dan akan menjadi pegawai dan hamba anak-anaknya. Terus suatu hari Tuhan meminta kepada Abraham, satu-satunya harapan yang muncul, dan Tuhan akhirnya mau hapuskan harapan. Kenapa, saudara? Saya ingin tanya, kenapa Ishak harus kamu persembahkan? Sembelih dia, berikan padaku. Kalau Ishak disembelih mati juga janji Tuhan. Dan dia tidak mungkin punya anak lagi. Dan itu satu-satunya harapan dia, satu-satunya. Dan itu harapan janji Tuhan. Dan dia bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, kamu kan janji sendiri, kenapa kamu ambil janjinya? Kamu jangan main-main dengan saya. Kenapa kamu ambil ini? Suruh coba kita bayangkan, kalau kita mendapat sesuatu yang lama kita nantikan, kemudian itu ditarik oleh Tuhan. Dan kemudian saudara kemudian masa depan yang akan memenuhi semuanya hilang semua. Psst. Saudara tahu apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 tentang iman Abraham? Dia berkata begini, saudara, ya. Ibrani pasal 11. Walaupun anak itu mati, dia sembelih. Iman Abraham tembus kematian. Dia mengatakan apa? Allah mampu membangkitkan anak saya. Ini loh iman dia. Jadi waktu Abraham berharap pada Tuhan dan dia berharap pada Tuhan, kemudian dapat anak, dan itu anak satu-satunya dia sayangi sampai umur besar, dan kemudian dibawa dipersembahkan umur 12 tahun. Dan anak itu bawa kayu bakarnya sendiri. Dan dia tanya pada Abraham, Abraham tidak berani jawab siapa yang dikorbankan, binatang apa yang dikorbankan. Dia sudah berbicara kepada istrinya berdiam. Dia tidak bicara dengan anaknya, dan anaknya hanya taat. Dia tidak tahu apa maksud bapaknya. Dan begitu dia bawa bakar-bakar, dia tanya pada bapaknya, Pak, mana binatang persembahannya? Abraham dia katakan, kamu anakku. Wah, nangis ya. Tuhan sediakan Yehova Jireh. Saudara, saya nggak ngerti, iman Abraham ini bisa melihat kejadian anak yang nggak jadi, atau dia percaya pada Tuhan. Saudara, itu sulit sekali untuk dilihat, karena Abraham tidak bisa melihat masa depan. Tapi imannya menembus janji Tuhan. Dan waktu dia berkata pada bujangnya Eliezer, dia berkata begini, Tuhan, nanti kembalinya bagaimana? Dia mengatakan, saya akan kembali sama dengan anak saya. Saudara, imannya itu luar biasa, saudara. Dan dia kembali dengan anaknya, bukan mati, tetap hidup. Itu dari mana iman ini? Dan waktu dia bawa anaknya, dan kemudian dia minta anaknya numpuk-numpuk kayu bakar, dan sudah setumpuk, dan dia beritahu anaknya, persembahkan hidupnya. Dan anaknya tidak membantah. Dan anaknya menyerahkan kepalanya. Dan waktu pisau yang besar itu mau tebas kepala anaknya, saudara tahu Abraham imannya bagaimana? Gemeter. Ya Allah, bisa enggak ini gak jadi? Tidak dikatakan demikian. Abraham percaya penuh bahwa dia akan penggal kepala anaknya, dan Tuhan mampu bangkitkan anaknya. Saudara, saya percaya pergumulan yang berat sekali.
Dan disitulah iman perbuatan atau iman bersandarkan pada Tuhan. Kalau berdasarkan perbuatannya, dia tidak bisa tembus imannya akan janji Tuhan. Tapi kalau dia menembus janji Tuhan, dia bisa melihat anaknya. Dia tahu Tuhan menjaga anaknya lebih daripada kematian itu. Dan waktu dia mau potong kepala anaknya, Tuhan berbicara langsung dari langit. Jangan kau apa-apakan anak itu. Aku sudah menyediakan penggantinya. Saudara, saya tanya sekarang, iman Abraham itu berdasarkan apa? Sampai terakhir. Apakah berdasarkan perbuatan dia? Apakah berdasarkan ketidakpercayaan, keraguan dia, dan berdasarkan kesalahan-kesalahan dia? Enggak. Dia terus bersandarkan pada janji Tuhan, berdasarkan janji Tuhan. Dan iman yang berdasarkan pada janji Tuhan, dan apa yang diajarkan dia dan amin, saudara, itu yang mengikat kita dalam seluruh perbuatan, dan yang membentuk seluruh daripada iman yang sungguh-sungguh puncak bisa memindahkan gunung. Dan itulah iman ini. Iman yang bisa memindahkan segala problem, ujian, cobaan. Saudara, karena engkau serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan, engkau mau apa silakan. Dan semua engkau jauh lebih ngerti daripada saya. Dan Daud, semua tokoh-tokoh iman sama semua. Yang ditulis dalam Ibrani. Bukan dibenarkan karena perbuatan mereka, tapi karena mereka melihat percaya kepada Allah dan percaya kepada janjinya. Maka orang-orang Kristen adalah orang-orang yang di dalam perjanjian Tuhan. Dan tahun depan kita akan masuk pembahasan perjanjian-perjanjian. Ya, kita berdoa supaya saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan masuk dalam doa penutup. Bapa, kami bersyukur hari ini tanpa adanya perbuatan dan janjimu. Dari sejak awal kami belum disunat, kami belum menerima tanda-tanda lahiriah. Dan bahkan di dalam kekekalan Engkau sudah memberikan kepada kami nama keselamatan itu. Dan setiap dari kami di dalam kitab kehidupan-Mu sudah tertera nama kami. Tuhan, sungguh kebenaran ini adalah di luar pemikiran dan di luar kemampuan kami. Menakjubkan dan sungguh mengagumkan Tuhan. Dan jika kami termasuk di dalam kitab itu yang Kau tuliskan, maka kami juga memiliki hati yang seperti Tuhan himbau, yang Tuhan perintahkan supaya orang-orang yang lain pun sama. Walaupun kami tahu Tuhan, semua nama itu sudah Engkau catat dengan lengkap dan sempurna. Kami tidak tahu siapa nama-nama itu. Tapi tanggung jawab kami adalah bukan mengerti nama-nama itu siapa, tetapi tanggung jawab kami adalah menjalankan perintah Tuhan dengan rendah hati, sukacita, dan bersyukur menyatakan kemuliaan Tuhan pada dunia ini. Sehingga segala bangsa sekarang terbuka. Dan Abraham bukan hanya bapak bangsa Israel, tapi di dalam Kristus digenapilah bapak Abraham yang baru, Israel yang baru, Yerusalem yang baru, bait Allah yang baru, yaitu Kristus Yesus Tuhan kami. Dialah Abraham yang sejati. Dan di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya, Engkau menjanjikan keturunan-keturunan yang Engkau berikan pada setiap orang yang datang pada Tuhan. Dan Engkau materaikan dengan darahnya. Dan tubuh kami, tubuh Kristus, darah kami, darah Kristus. Dan di dalam perjamuan kudus itulah kami mendapatkan penegasan. Dan kami mendapatkan kepastian. Dan kami mendapatkan satu janji yang tidak akan bisa digoncangkan oleh kerajaan maut, bahkan kematian sekalipun. Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukan perbuatan kami supaya orang bisa melihat kebaikan-kebaikan kami, tetapi di dalam perbuatan kami, di dalam semua apa yang kami kerjakan Tuhan, sungguh-sungguh biarlah kami setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya. Tidak ada kemuliaan bagi diri kami, tapi semua adalah untuk Tuhan. Dan itulah iman yang menyelamatkan kami, ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Tugas.